Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Ibu Syaida dalam pelajaran seni budaya. Sekarang kita akan mempelajari teknik bermain alat musik tradisional. Musik ensemble merupakan perpaduan dari beberapa alat musik yang membentuk suatu orkestra. Di setiap daerah Indonesia memiliki alat orkestra yang sering disebut dengan karawitan. Setiap daerah memiliki nama tersendiri. Di Jawa dan Bali disebut dengan gamelan, di Sumatera Barat disebut dengan talempong, di Jawa Barat disebut dengan angklung, dan di daerah Sulawesi Utara disebut dengan kolintang. Jenis musik tradisi Indonesia. Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku ras, dan juga kelas sosial. Melalui musik, segala jenis perbedaan dapat disatukan. Di daerah Aceh terdapat musik yang disebut dengan didong. Didong merupakan suatu bentuk kesenian tradisional yang sangat populer di Aceh Tengah. Kesenian ini dilaksanakan secara vokal oleh sejumlah kaum pria dalam posisi duduk bersila dalam suatu lingkaran. Nyanyian didong diiringi dengan tepuk tangan secara berirama oleh para peserta sendiri. Para pemusik masing-masing memegang sebuah bantal tepok di tangan kiri. Wayang cokek merupakan salah satu bentuk pertunjukan musik tradisional di daerah Jakarta atau Betawi. Wayang cokek berupa kesenian nyanyi dan tari dilakukan oleh pemain-pemain wanita. Pada zaman dahulu, yang menari adalah perempuan-perempuan yang menjadi budak belian. Orkes yang mengiringi bentuk nyanyian dan tarian ini terdiri dari kombinasi sebagai berikut: sebuah gambang kayu, sebuah rebak, sebuah suling, sebuah kempul, kadang-kadang ditambah dengan kenong, ketuk, kecrek, dan gendang. Selanjutnya kita akan mempelajari teknik memainkan alat musik. Alat-alat musik daerah bisa dipilah-pilah berdasarkan bentuknya. Yang pertama, bentuk tabung. Bentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya, bahan bambu tersebut dapat digantikan dengan bahan lain seperti kayu dan logam. Instrumen yang termasuk dalam bentuk tabung misalnya calung, angklung, kentongan atau kulkul, dan saluang. Adapun cara memainkan alat ini ada yang dipukul, digoyang, atau ditiup. Yang kedua, bentuk pilah. Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk pilah ini tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yakni wadah gema sebagai ruang resonator. Permukaan bilah dapat berupa bidang rata, dapat pula bidang cembung. Bahkan kadang-kadang berupa irisan dari bentuk tabung. Contoh alat musik berbentuk bilah adalah gambang, kolintang, saron, dan gender. Cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. 3. Bentuk pencon. Istilah pencon berasal dari kata pencu, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pencu dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan, baik pencu ke atas maupun ke samping, pada umumnya terbuat dari logam. Alat musik jenis pencon ini terdapat cukup banyak, misalnya bonang dari Jawa dan Sunda, trompong dari Bali, talempong dari Minang, toto buang dari Ambon,
dan kangkanung dari Banjar. Cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. Berikut contoh alat musik dan cara memainkannya. Yang pertama, kentongan. Kentongan atau yang dalam bahasa lainnya disebut jidor adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaan kentongan didefinisikan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, Morse, penanda azan, maupun tanda bahaya. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu yang sering dimanfaatkan oleh penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dan pegunungan. Adapun sejarah budaya kentongan sebenarnya dimulai dari legenda Cheng Ho dari Cina yang mengadakan perjalanan dengan misi keagamaan. Dalam perjalanan tersebut, Cheng Ho menemukan kentongan ini sebagai alat komunikasi ritual keagamaan. Penemuan kentongan tersebut dibawa ke Cina, Korea, dan Jepang. Kentongan sudah ditemukan sejak awal Masehi. Setiap daerah tentunya memiliki sejarah penemuan yang berbeda dengan nilai sejarahnya yang tinggi. Di Nusa Tenggara Barat, kentongan ditemukan ketika Raja Anak Agung Gede Ngurah yang berkuasa sekitar abad 19 menggunakannya untuk mengumpulkan massa. Di Yogyakarta ketika masa kerajaan Majapahit, kentongan Kiai Goro Bangsa sering digunakan sebagai pengumpul warga. Sedangkan di Pengasih, kentongan ditemukan sebagai alat untuk menguji kejujuran calon pemimpin daerah. Di masa sekarang ini, penggunaan kentongan lebih bervariatif cara memainkannya. Kentongan merupakan alat komunikasi zaman dahulu yang dapat berbentuk tabung maupun berbentuk lingkaran dengan sebuah lubang yang sengaja dipahat di tengahnya. Berikutnya, talempong. Talempong adalah sebuah alat musik pukul tradisional khas suku Minangkabau. Bentuknya hampir sama dengan instrumen bonang dalam perangkat gamelan. Talempong dapat terbuat dari kuningan, namun ada pula yang terbuat dari kayu dan batu. Pada bagian atas talempong terdapat bundaran yang menonjol berdiameter 5 cm sebagai tempat untuk dipukul. Talempong memiliki nada yang berbeda-beda. Bunyinya dihasilkan dari sepasang kayu yang dipukulkan pada permukaannya. Talempong biasanya digunakan untuk mengiringi tarian pertunjukan atau penyambutan, seperti tari piring yang khas, tari pasambahan, dan tari galombang. Selanjutnya kita mengenal musik angklung. Angklung merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia dan telah diakui secara internasional oleh UNESCO. Angklung tumbuh dan berkembang pada masyarakat suku Sunda, digunakan untuk upacara yang berkaitan dengan tanaman padi. Berikut ini jenis-jenis angklung. Yang pertama adalah angklung kanekes. Angklung kanekes sering dikenal sebagai angklung Baduy, digunakan untuk upacara menanam padi. Angklung ini bukan hanya sebatas media hiburan, tetapi juga memiliki nilai magis tertentu. Yang kedua, angklung gubrak. Angklung ini berasal dari Kampung Cipiding, Kecamatan Cigudeg. Angklung ini juga digunakan untuk menghormati Dewi Padi. Berikutnya, angklung dok-dok lonjor. Angklung ini berasal dari masyarakat Banten Selatan di daerah Gunung Halimun. Digunakan pada upacara serent tahun, menghormati Dewi Padi karena panen berlimpah. 4. Angklung badeng. Angklung badeng berfungsi sebagai hiburan dan media dakwah penyebaran Islam. Namun sebelumnya di Garut, tepatnya di Kecamatan Malangbong, juga dipakai berhubungan dengan ritual padi. Terakhir ada angklung buncis. Angklung buncis dipakai sebagai media hiburan. Namun awalnya juga dipakai pada acara ritual pertanian yang juga berhubungan dengan tanaman padi. Angklung
angklung yang dikembangkan di sekolah adalah angklung padaeng. Angklung padaeng terdiri dari dua kelompok besar sebagai berikut. Yang pertama, angklung melodi, yaitu angklung yang dipakai untuk membawakan melodi pokok. Angklung ini hanya terdiri dari dua tabung bambu. Kelompok selanjutnya adalah angklung pengiring. Angklung pengiring yaitu angklung yang dipakai sebagai akord mengiringi melodi pokok. Angklung ini terdiri dari 3 atau 4 tabung bambu. Angklung yang terdiri dari 3 tabung bambu adalah angklung dalam bentuk trinada, misalkan akord mayor dan akord minor. Sedangkan yang 4 tabung adalah angklung yang merupakan catur nada. Nah, kita telah bersama-sama mempelajari teknik bermain alat musik tradisional. Sekarang kita akan mengerjakan uji kompetensi pengetahuan. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan alat musik di daerahmu. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan cara memainkan alat musik di daerahmu. Semangat mengerjakan! Cukup sampai di sini ya pembelajaran kita tentang teknik bermain alat musik tradisional. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.